Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pembahasan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jumlatu al-ibtidaiyatu. Wal jumlatu dan bermula jumlah al-ibtidaiyatu yang bangsa ibtida, permulaan kalam. Nahwu itu semua firman-Nya Allah Ta'ala, inna anzalnahu, itu semua firman Allah, inna anzalnahu, inna sesungguhnya kami, anzalna itu yang telah menurunkan, siapa Itu telah, nggak usah yang dari mana. itu telah menurunkan siapa kami, hu pada Al-Quran. Wal waqi'atu dan bermula yang terjatuh, jawaban karena menjadi jawab lil qasami terhadap Ada alnya nggak itu? Lil qasami ya, ayo. lil qasami terhadap sumpah. Nahu qaulihi ta'ala itu semua firman Allah Ta'ala, wal kita bil mubin, itu semua lafaz itu Terusin wal kitabil mubin. Inna anzal, itu contohnya. wal kita bil mubin, inna anzalnahu, itu wal kitabil mubin, inna anzalnahu itu semua lafaz wal kitabil mubin, inna anzalnahu, wal kitabi dan demi kitab, al mubin ini yang jelas, Yang menjelaskan. Kalau bayin jelas, yang menjelaskan. Inna maka sungguhnya kami, anzalna itu telah menurunkan siapa kami, hu pada kitabil mubin. ya kan contoh yang lain itu tinggal bikin. Dengerin. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah kan isinya jumlah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya kan? Nah itu jumlah yang tidak ada mahal i'rab tuh kan. Itu pembahasannya ya terus. Wal mufassiratu dan yang ditafsiri. Wal mufassiratu dan bermula jumlah yang menafsiri. Dan bermula jumlah yang menafsiri. Dan bikin lalu sendiri apa diingat-ingat kemarin pembahasannya apa? Nahu qaulihi ta'ala itu seumpama firman Allah Ta'ala, kama sali adama khalaqahu min turabin, itu semua firman Allah, kama sali adama khalaqahu min turabin. Kama sali adama itu seperti perumpamaan Nabi Adam, khalaqo yang telah ciptakan siapa Allah, hu pada Adam, min turabin, nyatanya dari, nggak usah nyatanya, min turabin dari tanah. min turabin dari tanah. Wa jumlatu khalaqahu min turabin, maka bermula jumlahnya lafaz khalaqahu min turabin, tafsirun itu yang nafsiri, limisli terhadap lafaz Lima sali terhadap ayat masali. Jangan ngawur kalau baca. lima sali terhadap ayat lima sali. Bahkan kama sali adama tadi. Gitu. Wal masyhuru dan bermula yang masyhur, anahu itu sesungguhnya kejadian, la farqo itu tidak ada jenisnya perbedaan itu maujud. Itu tidak ada jenisnya perbedaan itu maujud. Baina Antara an di antara an. Masa begitu sih? Baina itu kalian semua an ya? Ada yang anah enggak? An semua?
baina an tufassirahu malahu min hadzin minal i'rab, baina an tufassira antara bahwa menafsiri apa jumlah ma yaitu jumlah lahu yang itu tetap bagi ma hadzun bermula bagian minal i'rabi nyatanya dari i'rab. Kahadzal misali seperti ini contoh yaitu kamasali adama khalaqahu min turabin. Aula hadzalahu, aula itu ataf kepada ma lahu hadzun minal i'rab. Udah saya baca segitu dulu, sulit itu. Aula hadza atau tidak ada jenisnya bagian itu maujud lahu bagi ma. Nahwu Zaidan dzarabtuhu, seumpama contoh Zaidan dzarabtuhu. Lu ingat gak pada Zaidan dzarabtuhu itu apa? Zaidan itu dibaca nasab. Nah, yang menasobkan fi'il, dengerin, sulit ini. Fi'il yang wajib dibuang. Yang harus dibuang lah kalau nggak wajib. Yang ditafsiri dengan lafadz dorobtu. Zaidan memukul siapa saya, artiin. Zaidan. Ai dorobtu Zaidan memukul siapa saya. Zaidan pada Zaid. Dorobtu tegasnya memukul siapa saya, hu pada Zaid. Nah itu lafadz dorobtu itu menafsiri lafadz Zaidan, yang mana lafadz Zaidan maf'ul. Fi'il dan fa'ilnya dibuang, yang ditafsiri dengan lafadz atau jumlah sesudahnya yaitu dzarabtuhu. Nah, lafadz dzarabtuhu itu secara i'rab enggak ada bagian. Berbeda dengan yang atas, kamasali Adama. Nabi Isa kami ciptakan, penciptaan Nabi Adam, kamasali Adama, penciptaan Nabi Isa seperti kami ciptakan seperti penciptaannya Nabi Adam. Nabi Isa nggak punya bapak, Nabi Adam nggak ada emak, nggak ada bapak. Kami ciptakan min turabin dari tanah. Nyambung itu. Tuh. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Udah saya baca itu susah, lu jangan keminter. Simak yang benar. Waqala as-salubain, dan berpendapat siapa as-salubain itu yang saya maksud, lu jangan keminter. As-salubain itu baknya bain itu bacanya antara bak dan fa, dan kalian belum pernah ngerti, makanya saya kasih tahu. Disimak yang benar, diingat-ingat yang benar, karena ini nggak semua ustadz ngerti, paham nggak? Itu cara membaca lafaz as-salubain. In fassarat, gitu aja lah. Jika menafsiri, udah lu baca ayo. In fassarat, jika menafsiri siapa apa jumlah, makanya jangan bercanda melulu. Ma pada lafadz la mahala yang itu tidak ada jenisnya. La mahala yang tidak ada mahal itu maujud lahu bagi ma. Fala mahala laha, maka tidak ada jenisnya tempat itu maujud laha bagi jumlah. Wa illa, dan jika tidak fassarat ma la mahalla lahu fahiyya, maka bermula jumlah mufassirah tabiatun, itu yang mengikuti 5 terhadap jumlah tufassiru yang menafsiri apa jumlah mufassirah hu pada ma. Wa ila hadza, dan pada ini keterangan wa illa fahiya tabiatun lima tufassiru asyara
memberi isyarah siapa musonib bikauli dengan ucapannya musonib, bukan musonib, penyair yang halaman 14 itu loh. Itu kan fi ashurin, yaitu ayat fi ashurin. Itu ayat itu penggelan, teman saya lupa itu mau buka ayat apa itu. Halaman 14 itu kan wa jawabu aksamin wa ma qad fasarat fi ashurin wal khulfu ghaira mub'adi. Itu kan ada fi ashurin, itu penggalan ayat maksudnya isyarah. Cuman di surat apa itu saya lupa itu. Baca begitu aja nggak pokro semuanya. Bertingkah. Udah terusin ayo. Wa ammal mufassiratu, dan adapun bermula jumlah yang nafsiri. Nah itu diingat-ingat, ini kan bahas jumlah. Al mufassiro harus kalian tambahin jumlah yang menafsiri. Li dhamir sya'ni, terhadap dhamir sya'an. Falaha maka itu tetap bagi dhamir sya'an Mufassiroh. mufassiroh. Orang hak dhamir sya'an. Mahallun bermula tempat. Nahu annahu, Innahu kan, bukan anna, inna. nahu innahu zaidun qaimun, qaiman. Itu Ya semua bener kok imun lah, ngapa lu bikin kok iman sih lu? Astagfirullah, keminter amat lu jadinya ya. Jangan ngarang-ngarang gini, kalau kok iman ada alifnya. nahu annahu zaidun, In. innahu zaidun qaimun, itu semua contoh. Innahu zaidun qaimun. Innahu bermula Sesungguhnya kejadian. sesungguhnya kejadian. Zaidun bermula Zaid, qaimun itu orang yang berdiri. Jumlahnya Zaidun qaimun itu adalah tafsir dari hu. Isinya hu itu apa? Zaidun qaimun. Lu paham nggak? Begitu aja nggak paham pakai betingkah lu pada. Fal jumlatu, maka bermula jumlah. Jumlah apa maksudnya? Jumlah zaidun qaimun. Nah, yuk udah paham. Fi mahalli raf'in, itu di dalam mahal rafa. Nah, yuk. Khobarun, Khobaru inna. khobaru inna, itu sebagai khobarnya inna. Wa mufassiratu, Berarti teh ini nyambung nggak? Lafat innahu zaidun qaimun. Jumlahnya lafat zaidun qaimun. Zaidun kan mubtada, qaimun khobar. Pahamin dulu semuanya biar nggak ngeremehin pelajaran kalian. Jumlahnya zaidun qaimun tetap menjadi khobarnya innahu. Paham nggak? Innahu sesungguhnya kejadian. Zaidun, lu lihat kitabnya. Zaidun itu bermula Zaid, qaimun itu orang yang berdiri. Itu yang dimaksud. Oke? Nih nyambung nih. Makanya jangan ngawur gitu. Ayo lanjut. wa mufassiratu, dan sebagai jumlah yang menafsiri di dhamir sya'ni, di dalam terhadap dhamir sya'an. Fal jumlatu fi mahalli raf'in khobaru inna. Oke? Wa mufassiratun itu atof kepada khobaru inna, dan itu jumlah yang menafsiri. Itu yang menjadi jantung pembahasan, yaitu sebenarnya. Yo, Wa mufassiratun, dan jumlah yang menafsiri. Kevin udah nyambung belum maksudnya? Kemana arahnya lafaz wa mufassiratun? Atof kepada khobaru inna. Gitu loh maksudnya. Nyambung nih. Lafaz zaidun qaimun bukan semata-mata khobarnya inna. Ya, tapi wa mufassiratun li dhamir sya'ni, dan jumlah yang menafsiri li dhamir sya'ni terhadap dhamir
saan. Ayo. Wal waqi'atu dan Udah titik itu, oke? wal waqi'atu dan jumlah yang terjatuh. Berarti titik lu kan tadi yang atas yang pertama kali lu baca kan lu jadiin mubtada. Itu berarti lu jadiin mubtada lagi. Wal waqi'atu dan bermula jumlah yang terjatuh, jawaban khali menjadi jawab. Ini kan sama aja yang baca gua. Ayo. Wal waqi'atu dan bermula jumlah yang terjatuh, jawaban hale sebagai jawab, bil muallaq bil mualluqi dan bil Yang benar apa? Lu bacanya apa? Kalau salah biar ketahuan salahnya, dibenerin. bil muallaqu bil Apaan? bil muallaqi. Ya limu alakin, nah, kalau nggak bisa ngomong aja biar dibenerin. Limu alakin. Nih tulisannya nih. At-tabi'ah nih al-mu'allak anha. Ngerti gak? Kalau emang nggak bisa ngomong nggak bisa, jangan lu pelan-pelan seolah-olah lu sembunyikan kesalahan. Ini muallakin Bagi jumlah yang ditaklek. bagi jumlah yang ditaklek. Ain li syartin, tegasnya karena syarat. Goiri jazimin yang selain Yang tidak menjazmkan. yang tidak menjazmkan. Nahu idza jaa zaidun fa akramahu. Fa'akrimhu. Idza jaa apabila datang siapa Zaidun Zaid, fa'akrim, maka jangan keminter kalau saya bilang mah. Maka muliakanlah siapa kamu hu pada Zaid. Wa nahu idza da'akum da'watum minal arzi idza antum takhrujun. Idza da'a apabila mengajakkum pada kalian semua apa dakwatun satu ajakan minal arzi dari muka bumi, jawabnya idza da'akum idza antum. Tuh, itu jumlahnya lafaz ayat idza antum takhrujun itu merupakan jawab tapi li mu'alakin. Maksudnya mu'alak apa? Aili sartin ghairi jazimin. Jangan keminter, udah berkali-kali saya kasih tahu. Kitab ini kecil, tapi rentan atau banyak sekali kandungannya. Iza antum, ketika itu antum bermula kalian semua itu takhrujuna keluar siapa antum. Itu jumlahnya iza antum takhrujun menjadi jawabnya iza da'akum. Namun jumlah yang berupa iza antum takhrujun itu adalah jumlah disebutnya al-waqi'ah, jawaban li mu'allakin. Apa itu mu'allak? Kalau ini kan udah saya hapus nih. Lebih tepatnya yang satunya lagi. Gitu kan kemarin ada yang saya hapus kan? Yang ini apa ya? Ini udah lo hapus emang. Bawahnya. Itu kemarin udah lo hapus ini ah. Kan ada apa nggak saya tulis? Lo hapus yuk. Ada yang hapus gak? Ini yang di bawah nih kalau nggak salah. Apa nggak saya tulis kemarin? Nah itu maksudnya limu alak, maka kan saya bilang risalah Ja'a Zaidun ini itu keren karena ini merupakan tafsir atau penjelas dari jurumiyah gitu loh. Ini gelap amat ya. Udah biarin lah, gelap-gelapan lah sekali-sekali. Nah kalau jalan kok lu siapa? Wak Najwa sama itu. Pakai mata kalau jalan, gelap-gelapan lu jatuh nyungsep, ya nggak? Jatuh sendiri, dengerin dan ntar minta berobat kayak kemarin bukan saya puja-puja. Siapa Odon jatuh renang karena bertingkah kayak orang kaya, ada kesempatan renang. Aji mumpung, ya. Nah, lu sekolah, ya kan?
dapat bencana musibah dari sekolahan, gua mau ketemuan kagak mau mah. Ngapain? Makanya pada tahu diri. Kalian di Al-Aziz sudah dibiayain gratis, jaga kehormatan, itu aja udah. Renang kepentok, kalau nggak banyakan tingkah mah nggak kepentok. Maka ada wilayah-wilayah yang nggak harus saya toleran. Bodoh nanan itu. Nyambung bin udah. Ayo. Wa misluhuma, dan bermula contohnya. Dan itu seumpama al-waqi'atu jawaban li mu'allakin, dan yang atasnya al-mufassiratu li dhamiri sa'nidnya huma, ma bermula. Tuh. Ayo. Ma bermula contoh. Jumlah. Ma bermula jumlah. Waqa'at yang terjatuh. Apa ma jawaban, hal yang menjadi jawab disyartin terhadap syarat, jazimin yang menjazmkan. Iya. Walam tarin, dan tidak kebarengan apa jawab. Ya. Bil fa'i dengan fa. Tuh, berarti kan sebelum ente lanjut, maksud saya kalau langsung kalian pahami. Begitu juga itu maksudnya wa misluhuma. Kalau dijelaskan ya sebagaimana jumlah mufassirah. Dan jumlah al-waqi'ah jawaban li mu'allakin. Yang dimaksud mu'allak tadi apa? Itu kan ditafsiri aili sartin ghairi jazimin. Syarat, jawab syarat yang tidak menjazmkan. Ini ribet kalau nggak saya tulis mah. Tapi nggak kebarengan fa. Nahu, ayo baca dulu. Fa inna lafza, maka sesungguhnya fa inna. Nahwu inna itu kan belum dibaca. Sebelumnya kan belum lu baca. Bil fa'i dengan fa. Nahwu inna ja'a zaidun. Inja itu aja udah salah. Pembahasannya kan udah jelas-jelas syarat. Masa lu baca inna? Itu aja udah kalah, ibaratnya orang perang lu mah. Udah kejebol aja udah. Inja'a zaidun. Yang jelas inja'a. Inja'a zaidun akrim tuhu. Enggak ada yang bener lu. akrom tuhu. Inja itu sama contoh. Inja'a zaidun akrim tuhu. Akram fi'il madhi. Akrom tuhu. Inja'a jika datang siapa zaidun zaid. Akrom tu maka memuliakan siapa saya hu pada zaid. Fa inna lafzul fi'li, maka sesungguhnya lafadznya fi'il, mahkumun itu yang dihukumi apa alaihi atas lafadz fi'il. Apa alaihi atas lafadz fi'il. Bi annahu dengan sesungguhnya lafadz fi'il fi mahalli jazmin itu dalam mahal jazm. Jawab syarti karena menjadi jawabus. Nah, lu bi annahu fi mahalli jazmin. Jawabus syarti yaitu jawabnya syarat. Jawabus syarti yaitu jawabnya syarat. Udah segitu dulu nih, satu gue contohin. Mari waktu, perhatikan yang lain. Harusnya, makanya siapa yang nyoret-nyoret ini? Ini gara-gara nyoret itu tuh, lu hapus. Dengerin. Harusnya iyakum zaitun yakum bakrun. Tuh. Ini kan fi'il syarat. Berarti kan ini pembanding. Ini belum bahas yang kalian baca ini. Ini fi'il syarat. Yakum fi'il
jawab. Oke, nyambung. Pahami dulu nih, paham nggak? Karena huruf in menjazmkan dua fi'il mudhari' mundhari, pahami. Tuh. Ini dulu nyambung nih. Nah, tiba-tiba itu loh. Maka kenapa ada jumlah yang la mahalla minal i'rab? Ini kan bahasanya jumlah yang la mahalla minal i'rab. Pertama, selah al. Ya kan? Selah lah, selatul mausul. Ini ada yang hapus. Yang kedua, jumlah mu'taridah. Sebenarnya udah saya tulis dulu kemarin. Ini lu hapus. Ingat ya? Nah, itu kan ada 7 juga kemarin. Terus wal jumlatul ibtidaiyah. Tuh, ini sekarang jumlah ibtidaiyah. Inna anzalnahu. Nih, yang ketiga. Yang kedua lu hapus. Yang ketiga jumlah ibtidaiyah. Maksudnya jumlah permulaan kalam itu lama halal minal i'rab. Kalian baca inna a'thaina kal kautsar. Itu kan jumlah. Inna, ya kan? A'thaina. Di mahal apa? Ya enggak ada mahal. Kenapa? Jumlah ibtidaiyah. Nyambung. Terus yang berikutnya. Wal waqi'atu jawaban lil qasam. Jumlah yang menjadi jawab sumpah. Ini 4. Udah nggak apa-apa deh, ntar keterjang ini. Al waqi'ah, gampangnya jumlah ya. Jawaban lil qasam. Nih contohnya. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nah itu kan dari watini saya putus, saya penggel ya biar gak kelamaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini jumlahnya laqad khalaqnal insana dan seterusnya. Kan namanya jumlah fi'liyah. Jumlah apa bukan? Jumlah. Tarkibnya apa? Enggak ada. Itu yang dimaksud jumlah la mahalalah minal i'rab. Nyambung enggak? Beda jumlah yang di atasnya ini. Yang di atas. Mulai khali apa? Khobariyah, khaliyah, mahkiyah, mudhof ilal jumlah, waqi'ah jawaban li syartin jazimin. Nah, kalau kemarin kan ini. Nih. Al waqi'ah jawaban li syartin jazimin. Nih, pin, perhatikan pin. Nih, gue contohin. Nih, ini kan jelas nih. Ini kan yang dibaca jazm. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Oke, nyambung. Wa ma taf'alu min khairi fa inna Allaha bihi alim. Jumlahnya fa inna Allaha bihi alim di mahal jazm. Tapi kalau ini enggak. Nah, ini sebenarnya ini cakep, kecakapan kalau saya bilang orang mai itu masih ada. Nah, yang kelima, ini gua hapus dulu dah. Yang kelima, nih, sono. Apa tadi? Wal mufassiratu nahu qauli ta'ala kamasali Adam. Yang kelima adalah jumlah tapi al-mufassirah. Berarti kan ini al-waqi'ah, al-mufassirah ini jumlah semua ya. Al-mufassirah, jumlah mufassirah kamasali Adam. Berarti kan engkau menciptakan Nabi Isa sebagaimana engkau menciptakan Nabi Adam. Nah, masali Adam ini ditafsiri khalaqahu min turabin. Berarti kan khalaqa fi'il, fa'ilnya Allah, hunya maf'ul. Jumlah bukan? Jumlah bukan? Jumlahnya khalaqahu min turabin. Ini menafsiri. Maksudnya menafsiri itu apa sih Pak? Menjelaskan. Begitu loh maksudnya. Menafsiri itu
menjelaskan bagaimana seumpama Adam, begitu loh, seperti Adam. Lah Adam bagaimana? Khalaqahu min turab. Kau ciptakan Adam dari tanah. Kau ciptakan Nabi Isa tanpa bapak. Tapi Bunda Maria, Siti Maryam bisa hamil padahal tanpa bapak. Nyambung maksudnya? Itu namanya jumlah mufassirah, jumlah yang menafsiri. Nyambung. Tuh maksudnya. Ntar baru diiniin dah. Kemudian ini kan gara-gara menyontoh yang dikit, ini padahal tinggal dikit lagi loh. Apa namanya? Yang barusan lu baca tadi, mana tadi? Wakola saloben infasalt malah itu oke, tadi udah dijelasin sambil baca. Wa amal mufassiratu lidhomiri sya'ni falaha mahallun. Nah, perhatikan. Kalau ini nggak masuk kategori ini, maka ini nggak saya tulis. Nggak saya tulis kelompok ini ya. Innahu zaidun qaimun. Perhatikan. Ini saya tulis misah. Ini sebenarnya nulisnya di sini. Kelompoknya. Nah, ini loh. Perhatikan. Ini menurut Imam Saloben, innahu zaidun qaimun. Diperhatikan. Innahu, sesungguhnya kejadian itu kalau ulama-ulama dulu dikasih titik 3. Itu singkatan dari sya'nun, domir sya'en. Domir yang ditafsiri dengan jumlah sesudahnya. Nah, isinya hu itu apa? Zaidun kok usah tulis ya kelamaan. Bermula zaid itu qaimun, orang yang berdiri. Jumlahnya mubtada khobar zaidun qaimun, itu menjadi khobarnya inna, bukan isimnya. Nyambung nggak? Menurut Imam As-Saloben, domir sa'an ini yang ditafsiri zaidun qaimun itu bukan kategori jumlah yang lama khalalah minal i'rab, tapi dalam kategori jumlah yang laha mahallun minal Nyambung nggak? Kenapa? Jumlahnya zaidun qaimun di mahal rofa menjadi khobarnya inna. Oke? Itu ada perbedaan-perbedaan. Nggak semuanya domir itu begitu maksudnya. Terus wal waqi'atu jawaban li mu'allakin. Nah, ini yang saya harus kalian harus paham. Kalau huruf yang menjazmkan in, yang dibaca bukan yang dibaca ya, lafaz setelah in fi'il mudhari itu kan jelas dibaca jazm. Ini contohnya, in yakum zaidun yakum amrun. Oke, nyambung? Nyambung nih? Oke. Nah, sekarang begini. Contoh yang lain. Nah, itu maksudnya wal waqi'atu yang kepin keder. Wal waqi'atu jawaban, lihat kitabnya, disimak. Limu alakin aili sartin ghairi jazimin nahu idza jaa zaitun fa akrimhu. Bawahnya lagi nawanahu idza ja'akum da'watum minal ardi idza antum takhrujun. Seperti dua contoh tadi, ma waqa'a jawaban li sartin jazimin tapi walam taktarin bil fa'i. Nahu in ja'a zaidun akramtuhu. Oke? Ini kan yang tadi saya nulis ini kan gara-gara menyontoh ini itu. Perhatikan. Jawab. Ini kan tadi yang saya hapus, yakum. Nih, perhatikan. Yakum bakrun. Kan tadinya begitu kan? Ini dibaca jazm apa bukan? Ini duduk yang benar. Yakum bakrun jawab bukan? Jawab. Dibaca jazm bukan? Bisa jazm. Nah, coba sekarang yang contoh itu. Contoh yang atas adalah idza jaa zaidun fa akrimhu.
Kita hapus. Idza jaa Zaidun fa akrimhu. Ini jawabnya wajib dikasih fa. Kenapa? Akrimhu berupa fi'il amar. Fi'il amar itu enggak sah apabila dibuat fi'il syarat. Oke? Pokoknya jumlah yang menjadi jawab, baik jawab kepada in dan lainnya, apabila tidak sah andaikan jumlah tadi dibuat fi'il syarat, wajib dibarengin huruf fa. Ini contohnya, idza jaa Zaidun fa akrimhu. Fa ini wajib hukumnya. Adanya huruf fa. Ngejawab bin. Jadi ngapain lu seharian main doang? Kita mikir lah sampai puyeng biar kalian paham lah, tinggal ngantuk. Udah, al kok dengerin. Enggak respon pisan saya mah. Begitu juga contoh yang bawahnya itu. Idza jaa Zaidun akramtuhu. Oh. Idza jaa Zaidun akramtuhu. Ini jumlahnya akramtuhu. Ini beda dengan fakrimhu, walaupun nggak ada fa-nya, tapi akramtuhu kan fi'il madhi, boleh andaikan dibuat syarat, nyambung, maka nggak dikasih fa. Cuman masalahnya tuh wa misluhuma ma waqa'at jawaban li syartin jazimin walam taktarin bil fa. Fa inna lafdzul fi'li mahkumun alaih bi anau fi mahali jazmin jawabu syartina. Jumlahnya nih, perhatikan. Ini bukan masalah gampang nih. Dan ini dua-duanya itu kalau contoh idza, kalau contohnya in kan harusnya di mahal jazm. Karena idza kan nggak harus dibaca jazm, itu yang dimaksud wal waqi'atu jawaban li mu'allakin ay li syartin ghairi jazimin. Syarat yang nggak harus dibaca jazm. Nyambung. Udah dikit lagi Bin, ayo lanjut. Fattabi'atu dan jumlah yang mengikuti. 5 terhadap lafadz la mahala yang itu tidak ada bagi apa sih? Itu tidak ada jenisnya tempat maujud lahu bagi ma minal i'rabi, nyatanya dari i'rab. Nahu qoma Zaidun wa qa'ada amrun, itu semua contoh. Qoma Zaidun wa qa'ada amrun. Qoma Qoma telah berdiri siapa Zaidun Zaid, wa qa'ada dan telah duduk siapa Amrun Amr. Wa jumlatu qa'ada amrun, maka bermula jumlahnya lafadz qa'ada amrun ma'tufatun, itu jumlah yang mengatofi, diatofkan ala jumlati qoma Zaidun, atas jumlahnya lafadz qoma Zaidun. Wa jumlatu qoma Zaidun, dan bermula jumlahnya qoma Zaidun ibtidaiyatun, itu yang bangsa ibtidaiyah, ibtidai, permulaan kalam. La mahala yang itu yang tidak ada jenisnya tempat, itu maujud. Nah, yang benar gitu, jangan lu bolak-balik laha bagi jumlah. Fakadzalika, maka itu karena itu maktufun wakadzalika, maka seperti itu jumlah tu qoma Zaidun ibtidaiyatun la mahalla laha,
ma bermula lafat utifa alaiha. Paham nggak? Tuh baca yang benar ya. Fakadzalika, maka karena itu wa jumlatu koma zaidun ibtidaiyatun lama halalaha, ma itu Bermula jumlah. bermula lafat jumlah utifa yang diatofi apa alaiha atas ma. Ya. Paling qila Udah maka titik. Itu aja belum dijelasin, main ajar raya. Nih tadi yang ke-6 belum. Ini gua hapus lagi ya dah. Nih yang ke-6 al-waqi'atu jawaban limu'allakin. Mu'allak yang dimaksud ai ghairi jazimin. Ini contohnya. Jumlahnya fa'akrimhu dan jumlahnya akramtuhu itu la mahallalaha minal i'rab. Nah, ini kan yang ke-6, yang ke-7. Nah, ini yang barusan dibaca. At-tabi'atu nih, perhatikan. At-tabi'atu apa tadi? 5 la mahallalaha, 5 la mahalla terserah mulahu mulaha minal i'rab. Diperhatikan, langsung dipahami. Yang ke-7. Yang ke-7 umpamanya ada contoh begini. Koma Zaidun wa qa'ada Amrun. Diperhatikan. Oh, ini keren ini kalau kalian paham. Erwin, dengerin. Lu sono dirinya minggir. Paling pinggir biar enggak ngalingin. Lu minggir majuan. Ngaji ngantuan aja. Banyakan tingkah. Kalau pinter mending. Iya kan? Koma zaitun kan sama dengan zaitun kok imun. Loh, ngerti maksudnya? Maksudnya apa? Kok sama Pak? Iya. Koma zaitun jumlah fi'liyah. Kalau zaitun kok imun jumlah ismiyah. Nah, jumlahnya koma zaitun kan jumlah ibtidaiyah. Jumlah permulaan kalimat. Oke? Kan kalam apa? Ya kalam biasa. Sementara wako ada amrun diatofkan, dengerin nih. Kok ada amrun diatofkan ke lafadz koma zaitun. Nah, kalau koma zaitun aja nggak ada mahal i'rabnya. Maka kok ada amrun yang diatofkan kepada jumlahnya lafadz koma zaitun, ya otomatis nggak ada la mahal lalaha minal i'rab. Nyambung nggak? Itu yang dimaksud watabi'atu 5 la mahal lalahu minal i'rab nahu koma zaitun wa ko ada amrun. Fa jumlatu ko ada amrun ma'tufatun ala jumlati koma zaitun. Wa jumlatu koma zaitun ibtidaiyah. Jumlahnya lafadz koma zaitun kan jumlah ibtidaiyah, jumlah permulaan kalam. Nyambung. La mahal lalaha yang enggak ada mahal i'rab. Fakadzalika ma udhifa 'alaiha. Kalau koma zaitun yang di atofi lafadz ko ada amrun, koma zaitun aja enggak ada la mahal lalaha minal i'rab. Apalagi lafadz yang dia jumlah yang diatofkan ke lafadz itu lafadz ko ada zaitun. Nyambung nih. Ini kalau kalian paham keren sekali. Tapi kan kudu paham. Kalau nggak paham ya begitu ngantuk, ya kan? Tuh. Nah ini udah ada 7. Ini ke atas 7 jumlah yang mahalun minal i'rab. Termasuk yang bawahnya 7 jumlah yang la mahallalaha minal i'rab. Kalian hafalin ada 14 semuanya. Nah kalian paham, semangat ngajinya. Nggak paham ya kayak orden gitu. Renang pura-pura, ya didramatisir alasan sakit. Ya, ini Andri dari kemarin katanya sakit. Ya kalau memang ketahuan sendiri di rumah lah ngapain? Ya di sini kan banyak temennya. Alasannya tidur dengkang di depan kamar mandi. Ya kalau di sini kan bareng-bareng.
Nah itulah kebersamaan. Begitu loh. Udah lanjut, habisin. Berarti kan ini mumpung pembahasan baru. Fa'in qila, maka jika ditanyakan apa yang kila, hal apakah jumlah Hal jumlatu ja'a zaidun khobariyatun au insa'iyatun. Lu baca semua dulu. Baru lu artiin. Baru gak lu penggal-penggal per kalimat. Cara maknain apa itu begitu. fa'in qila, maka jika dikatakan apa yang kila, hal jumlatu ja'a zaidun khobariyatun au insya'iyatun. Baru lu artiin. Hal apakah Terus hal jumlatu ja'a zaidun. hal jumlatu ja'a zaidun bermula Apakah yang benar? apakah bermula jumlahnya ja'a zaidun khobariyatun itu kalam khobariyah au insya Itu jumlah khobariyah. jumlah khobariyah au insya'iyatun atau itu jumlah insya'iyah. Wama dan apakah al-farqu bermula perbedaan? Ya kalau al farqu perbedaan, maknya lu tarkib yang bener lah. Wama dan itu apakah Nah begitu maksud saya. Jangan lu menarkib al farqunya bener dari mubtada, tapi maknya nggak lu tarkib dengan bener. Itu salah. Ulang yang benar yo. Wama dan itu apakah al-farqu bermula perbedaan bainahuma di antara jumlah khobariyah dan insya'iyah. Ya, Fal jawab ya segitu dulu. Ada pertanyaan lagi, ini dengerin. Ini ja'a zaitun itu menimbulkan puluhan pertanyaan. Nggak main-main. Ja'a zaitun itu termasuk jumlah khobariyah. Jumlah yang bangsa khobar. Atau jumlah insa'iyah. Jumlah yang bangsa kalam insya. Insya itu nggak kalam berita. Khobariyah itu berita. Nyambung. Ayo fal jawabu. Lalu lihat kitabnya. fal jawabu, maka bermula jawabnya anaha itu sungguhnya jumlah ja'a zaidun. Nah ini pembahasan, ingetin. Pembahasan ilmu balaghah. Oh. Ini gitu. Maka risalah ja'a zaidun saya bilang keren tuh di sini. Ayo. Khobariyatun itu jumlah khobariyah. Nah, khobariyah itu tulis kalam berita. Di anal khobariyata, karena sungguhnya kalam Jumlah khobariyah, kalau kalam khobari. di anal khobariyata, karena sungguhnya jumlah khobariyah ya jumlah khobariyah mansubatun itu yang dinisbatkan. Nisbatkan itu jumlah yang dinisbatkan. Wahwa dan bermula kalam insya. Wah, kok ada kalam insya segala kan belum dibahas. Wahwa dan bermula Khobariyah. khobariyah. Al kalamu itu kalam. Al muhtamilu yang mencakup apa kalam. Al muhtamilu yang bukan mencakup, yang mengandung. Al muhtamilu yang mengandung apa kalam. Lisidiki bagi sidik kebenaran. Wal kidbi dan tidak benar. Ya kebohongan lah. Kebohongan. Ngapain pakai tidak benar? Wa urf Wa arrafuhu. Maka jangan keminter, saya bilang berkali-kali. wa arrafu dan telah Udah nggak boleh pecus lu. Wa arro apa coba gue pengen tahu. Ayo coba artiin. wa arrafu dan telah mendefinisikan Wah siapa itu ben lu ingat. ulama Nah, nahwu iya kan? pada kalam khobari pada jumlah khobari bi'annahu dengan Ya udah ini kan udah pindah ke kalam. Berarti hunya ke kalam khobar. Kalau yang sebelumnya kan jumlah. Ngerti kan?
Emang udah pindah mulai wah gitu loh. Ayo. Pada kalam khobar bi annahu, dengan sesungguhnya kalam khobar, ma itu kalam, hasola yang hasil, Apa madluluhu? apa madluluhu, apa Kalam yang ditunjukkan ma. kalam yang ditunjukkan ma khorijan dalam kenyataan. Ya. Wakana dan ada apa lafzuhu, lafadznya Ma lafadznya ma, hikayatan itu hikayah, yang diceritakan. itu yang diceritakan. Ya. Anhu dari Lafat. lafad. Ya. Ja'a Zaidun, seperti lafad ja'a Zaidun. Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid. Oke, nah itu mendingan tuh loh. Itu yang gue maksud. Ayo. Wa Zaidun qaimun, dan lafad Zaidun qaimun. Wa Zaidun, dan Zaidun bermula Zaid, qaimun itu orang yang berdiri. Wal insya'i, Wal insya'u mubtada itu. Nih lu jangan kepengaruh yang sebelumnya itu wawunya udah waw istinaf. Wal insya'u dan bermula kalam insya. Bisanya udah kalam bukan lagi khobar. Jumlah. Ayo. wal insya'u dan bermula kalam insya, ma itu kalam. Hasola yang hasil, apa madluluha, apa madluluhu, apa Lafat yang ditunjuki ma. lafat yang ditunjuki ma. Dengan kalam. Dengan kalam insya. Kadoroba. Alah udah salah lagi aja lu. Kadrib Zaidan. Lah iya, namanya kalam insya itu cenderung amar, nahi, itifam dan sejenis. Jadi kadrib Zaidan seperti fi'il idrib Zaidan. Kambleng lah kamu Zaidan pada Alpin tuh. Kadrib Zaidan. Artiin dulu. Lafat idrib Zaidan. Idrib, pukulah siapa kamu Zaidan pada Zaid. Udah titik. Nih habisin yuk, habisin. Ngapain lu biar ada tugas lu. Nih sini dulu. Agak bengong aja ya. Semua udah hapus. Ngapain? Ya, cepet. Ini harus paham kalian. Ini sebenarnya udah dibahas tiap malam Senin. Tapi enggak, kalau enggak muter sono. Ini biar paham tiap malam Senin sebenarnya udah dibahas. Lah ini kan kelas nahu. Risalah Ja'az itu kan nahu. Tapi Syekh Zaini Dahlan membahas ini pembahasan balaghah. Artinya keren. Loh gitu loh. Maka kudu pahami. Lah ngaji begini cengengesan mulu. Ya enggak? Tadi keluyuran pagi-pagi. Ya enggak? Siang-siang maidah. Ngapain? Darah enggak mau biar ngaji ngantuk. Lah gue begini gue suruh toleran lah kagak bakalan lah. Lu paham enggak? Ini Sandi kemana Sandi? Karena bangsanya dia loh. Biar tahu. Begini saya suruh peduli sama kalian, suruh bagi duit. Oh gamen. Kan dari semalam kok mau gue bagi duit. Kan males sudah. Nih perhatikan. Bisa disebut jumlah terbagi dua. Atau kadang-kadang kalam. Ya terserah tergantung. Itu kan tadinya nah. Jumlah khobariyah. Ada jumlah insya. Ini udah dibahas sebenarnya dalam malam Senin. Nah, kalau kalam berarti kalam khobariyun. Tuh, kalamun khobariyun. Kalau jumlatun khobariyatun. Nah, bisa juga kalau jumlatun insaiyatun. Kalau ini berarti insai. Insaiyun, gitu loh. Gak usah keder pembahasan seperti ini mah.
Atau simpelnya kadang-kadang kalam khobar. Apa itu kalam khobar? Kalau dalam bahasa simpel, mahtamala sidqa. Wal kizba. Perhatikan. Sementara insya mala yahtamilu sidqa. Udah sama atasnya. Nih perhatikan. Dan mulai sekarang pahami. Umpamanya ada kalam ja'a zaidun. Atau jumlah ismiyah zaidun qaimun. Oh. Ini terlepas dari isinya. Maksudnya isinya ja'a zaidun itu menjelaskan apa? Menjelaskan apa? Khobari. Bukan khobarnya, isinya apa? Ja'a zaidun itu. Kedatangan Zaid. Lah kan berarti al-ikhbar bimaji zaidin. Berarti kan lu siapa? Paham nggak? Orang perempuan yang keminter sendiri itu. Mending kalau pinter. Ja'a zaidun itu adalah al-ikhbar bimaji zaidin. Memberi informasi. Memberi kabar tentang kedatangan Zaid. Paham nyambung nih? Begitu juga zaidun qaimun. Berarti al-ikhbar biqiyami zaidin. Memberi kabar tentang berdirinya Zaid. Adapun madlul. Nah, Zaid itu berdiri benar atau enggak? Zaid itu datang benar atau tidak? Itu lain cerita. Nyambung? Itu yang dimaksud apa namanya? Mahasola madluluhu khorijan. Wa kana lafluhu hikayatan anhu. Oke? Lafat atau kalam yang madlulnya terjadi sesuai kenyataan. Adapun kenyataannya Zaid nggak berdiri. Pokoknya ja'a zaidun itu memberi kabar tentang kedatangan Zaid. Isi nyambung kan nih? Perhatikan, saya ulangi lagi. Jangan meleng. Ja'a zaidun itu memberi kabar. Isinya kalam loh. Menginformasikan Zaid datang. Soal Zaid datang benar atau tidak, itu lain soal. Nyambung maksudnya? Oh gitu loh. Nah beda kalau kalam insya. Malayah tamilu sidqa wal kizbah. Kalam yang tidak mencakup, tidak mengandung benar atau tidak benar. Contohnya idrib zaidan. Ini isinya lafaz idrib zaidan itu adalah perintah untuk memukul Zaid. Namanya memukul, benar atau tidak? Wis. Enggak memandang isi benar atau tidak. Orang perintah mukul ya pukul aja. Kalimatnya idrib zaidan itu adalah kalimat perintah. Kalau perintah itu enggak ada mengandung benar atau salah. Nyambung gak maksudnya? Bentuk kalimatnya bukan isi kalamnya. Bisa bedain nggak? Woi, bisa bedain nggak? Bisa. Jawab kalau memang paham. Paham nggak? Nah ini namanya membedakan antara kalam khobar dan kalam insya. Umpamanya Zainab pergi ke pasar, itu kalam khobar. Beda umpamanya idhab ila suq, pergi kamu ke pasar, itu kalam insya, kalam perintah. Makanya nanti ya ini sebenarnya kalau setiap malam udah dibahas kemarin, setiap malam Senin itu kan ngaji balaghah. Memang kemarin libur karena kalian mau ulangan. Nyambung kan? Nah, kadang nyebutnya jumlah khobariyah, jumlah insaiyah, cuman kadang nyebutnya kalam
khobari atau kalam khobar atau kalam insa. Bisa bedain kan? Gampangnya kalau kalam khobar itu berita. Soal isi berita benar atau tidak itu lain cerita. Tapi kalau kalam insa itu adalah kalam yang gampangannya menunjukkan perintah, larangan ataupun pertanyaan. Itu kan namanya kalam apa tadi? Insa. Bisa bedain. Nah, itu kurang lebihnya. Udah biar ganti halaman, baca dikit lagi. Fa'in qila maka jika ditanyakan, fa'in qila halil isnadu fi ja'a zaidun hakikiyun au majaziyun Ya, wa mal farqu bainahuma. ya. Halil isnadu bermula apakah isnad susunan fi ja'a zaidun Bukan ya, bukan susunan ya, sanda. Penyandaran lo Bin, ngerti kan? Kalau susunan kan murokabun, ini isnad. Gitu lah yo. halil isnadu bermula apakah penyandaran fi ja'a zaidun dalam lafaz ja'a zaidun. Apa tadi lu yang benar coba? Hal apa yang benar lu mengartinya? Halil isnadu bermula Oh, bermulanya belakangan, kan udah berkali-kali dikasih tahu. Halnya duluin. apakah bermula Nah, penyandaran. bisa bedain kan? Jangan hal itu bukan mubtada. Hal itu istifham. Gitu loh. Apakah bukan bermula? Begitu loh. Apakah bermula penyandaran fi ja'a zaidun di dalam lafaz ja'a zaidun. Hakikiyun itu hakiki au majaziyun atau majazi. Wama dan itu apakah al farqu bermula perbedaan bainahuma di antara hakiki bainahuma di antara hakiki dan majazi. Nah, ini istilah baru. Ya, memang udah lama. Kalam dalam bahasa Arab itu terbagi dua. Ada istilahnya hakiki. Udah ntar dah baca dulu aja baru jelasin dah. Ayo. Wal jawabu maka bermula jawabnya anahu itu sungguhnya lafaz ja'a zaidun isnadun itu isnad hakikiyun yang bangsa hakiki. Nah, hakiki itu kalam sejati. Nah, kalau majazi itu majas. Majas itu kalau bahasa kerennya metafor. Ini dengerin, ini ilmu bahasa ini. Begitu loh. Umpamanya Zaid mati. Tapi dia mati beneran. Oh, itu berarti hakiki. Walah, Zaid mati, Pak. Koma, burungnya. Paham nggak? Zaid mati, koma. Burung piaranya atau ikannya. Zaid mati, Pak. Ikannya. Nah, itu namanya majazi. Nyambung nggak? Ngerti kan? Lalu begitu kalau cengengesan tutup. Begitu kalau cengengesan enggak bakalan paham. Makanya kudu serius belajar ilmu nahwu. Lah gua enggak pengen banget lu pada datang kemari semua, enggak. Tapi kalau kalian udah datang ke Al-Azhar, ya kudu serius. Itu rumus, Don. Iya kan? Lah kan gua enggak nyamperin lu ke Banten sono ke Serang, enggak. Tapi lu nyamper kemari, ya kudu serius. Begitu loh. Siapapun kalian, kan gitu. Ayo. Wal farqu dan bermula perbedaan bainahu di antara isnad hakiki wa bainal isnadil majazi dan di antara isnad majazi. Anal isnada itu sungguhnya isnad itu menyandarkan ya. al hakikiyah yang bangsa hakiki. Ya. Isnadus syai'i itu menyandarkan sesuatu. Ya. Ila man pada orang. Ya. Huwa yang bermula man lahu itu tetap bagi syekh ka an
Ya enggak apa, salah biarin, coba sebisa-bisanya. Keambatillah. Alah udah salah aja, fi'il madzi itu. Ka'ambatallahul bakla, seperti fi'il. Nah itu kan jumlah. Ambatallahul bakla itu ya kalian terkib ambata fi'il, Allahu fa'il, al bakla maf'ul. Jumlahnya ambatallahul bakla itu kan jatuh setelah huruf kaf. Nyambung Bin. Artinya secara harfiah ambata fi'il madhi, Allah fa'il, al bakla maf'ul. Tapi jumlahnya ambatallahul bakla di mahal jer sebagai majrurnya kaf. Kaf kan huruf jer. Nyambung nggak? Nah ini jumlah yang mahalun lahu minal i'rab gitu loh. Nah, awas ini sulit loh. Udah dah, kalau enggak udah besok. Masalahnya itu, tolong kalian perhatikan. Ya, ini kalau saya gas, saya terusin. Sementara udah gak nyambung dah. Udah, yang penting fal jawabu itu besok diulangi aja nggak apa-apa. Karena itu ini keren sekali dalam arti hakikat ada hakikat akliyah. Iya kan? Wayusam, udah nggak apa-apa, baca dulu. Sama saya mengartikannya besok. Keambatallahul bakla itu semua lafat keambatallahul bakla. Ambata menumbuhkan, telah menumbuhkan siapa Allahu Allah al bakla pada sayuran. Udah, yang benar. Terus Wayusama dan diberi nama apa isnad hakikotan pada lafat hakikotan akliyatan pada nama hakikat akliyah, hakikat yang bangsa akal gitu loh. Ayo, hakikotan akliyatan pada lafat hakikotan akliyatan, itu hakikat yang bangsa akliyah. Hakikotan akliyatan pada hakikat yang bukan itu dari mana sih kok ada itu? Hakikotan akliyatan pada lafat hakikotan akliyatan yang pada nama hakikat akli, nggak usah lapat mana? Pada nama hakikotan akliyatan. Cuma 3 kali aja masih salah, udah titik. Wal isnadul majazi, ayo. Wal isnadul majazi dan majaziyu. Wal isnadul majaziyu dan bermula isnad majazi. Nah, isnad yang bangsa majaz. Majaz itu lawannya hakikat. Ayo. Isnadus syai'i itu menyandarkan sesuatu ila ghairiman pada selain orang. Huwa yang bermula man, lahu itu bagi syai', man itu bagi man, lil mula bisati, lil mula basati harokatin, masdar itu. Lil mula basati, mula bahasa ya kamu nggak ngerti, udah malum. Mula bahasa itu dari kalimat labasa yulabisu mula basatan. Labasa kan itu wajan fa'ala. Itu kan berarti labisa. Ya kan? Udah jangan kepengaruh bocah lewat loh. Loh ya kan? Makna asalnya memakai. Asalnya. Nah, yang dimaksud mula basah itu adalah interaksi. Loh, gitu loh. Gampangnya istiqmal. Lil mulabasah karena ada keterkaitan, ketersinggungan. Bukan kesinggung, dikatain kesinggung enggak. Ada hubungan. Nah, gitu aja lah. Lil mulabasati karena ada hubungan sama dengan artinal. Biar pinter loh. Dan bengang-bengong kayak pitik pelo lo. Makanya lu biar cerdas. Gablok melulu bilanginya bengang-bengong.
Lil mulabasati karena mulabasah, keterkaitan itu maksudnya. Ayo terus Bin, sulit emang, aku udah paham. Bainahuma di antara syekh dan orang. Nah, Ar udah nggak bisa lu. Lu kitab yang gua bagi bukan? Nah, salah itu. Tambahin. Itu kan kaanta. Kurang ba ambata. Ah, ya enggak? Tambah benerin. Malah bakir bercanda. Itu kan anta, kurang ba ambata. Bilangin meleng melulu. Ayo, Ka'ambata Rabi'u al-Bakla. al-bakla ya. Seperti lafaz ambata ar-Rabi'u al-Bakla. Ambata telah menumbuhkan. Kemarin. Apa ar-Rabi'u? Sini tuh. Apa Pin? Apa Arabi? Ya kan? Oh, ya lu Bir. Kalau sekarang itu bisa kalian itu nggak kenal musim sih ya. Kalau musim labuh tahu nggak? Don, lu ngerti musim labuh nggak? Nih dulu ya waktu ini sekarang kan apa global, cuaca global. Dulu itu mulai apa September, Oktober, September itu masih panas lah. Oktober sampai Maret itu musim hujan. Oktober awal, Oktober, November, Desember itu biasanya durasnya luar biasa. Dulu Indonesia ini kan ada dua musim. Pertama musim hujan, kedua musim kemarau. Indonesia loh. Nah kalau apa namanya Eropa mempunyai musim 4. Musim semi, musim panas, terus musim salju, musim dingin. Kan gitu kan? Paham nggak? Nah Arabi itu adalah awal-awal musim hujan. Oh nyambung nggak? Nah itu maksudnya Arabi, makanya bisa diartikan musim semi kalau di Eropa itu. Kalau bahasa Jawanya labuh, permulaan musim hujan. Oh, ayo, arti yang benar biar tahu kalian. Ambata telah menumbuhkan apa ar-Rabi'u musim semi, Ya, al-Bakla pada sayuran. ya. Wayusama dan diberi nama apa Isnat majazi. isnad majazi. Oh keren Bin, lu kudu mutola yang giat dan pahami. Begitu loh. Ayo. Majazan aklian pada nama majaz akliyah. Nah, majas aklian yang bangsa akal. Aklian yang Majas itu kalau bahasa kerennya metafor. Pembandingnya hakiki, hakikat. Sejati. Gitu loh. Tadi contohin Zaid mati. Oh, matinya Zaid memang beneran. Nah, ada Zaid mati tapi burungnya, ikannya itu namanya majas apa namanya? Majas akli. Ayo. Fa isnadul ambata Fa isnadul imbati, maka bermula. Gak apa-apa karena kan kalian pemula. Dari lafadz ambata diambil masdarnya. Ambata yumbitu imbatan. Wa isnadul imbati, maka bermula menyandarkan lafadz imbat. Oke Bin, imbat itu masdar dari ambata. Oke nggak paham ya? Nah itu keren, pelan-pelan. Maka saya harap Kevin, Maftuh, Odon, ya kan? Riu, Munjiri. Ntar kalau Apri udah datang karena mboknya masih sakit, lu mudakaro mutolaah. Percil model kayak Albin, itu orang yang paling taat sedunia, orang yang paling soleh sedunia ya. Erwin, Aska,
termasuk ngikut, apalagi model kayak Bakir, iya kan, yang ikro aja belum hidup, ngikut yang bener lu, Jai, Rehan panggilnya Jai ya, sekarang udah habis gedek banget gua, apalagi model kayak Bakir, ya siapa Japir, ya Allah, dateng ngantuk, ya, oke lanjut. Wa isnadul imbati, maka bermula menyandarkan lafat imbat. Imbat, nah ngerti imbat kan? Dari yang terambil dari fi'il madhi ambatal robi'u al-bakla itu ayo. Ilar robi'u pada Robi'i. ilar robi'i pada lafat robi. Kuna di sini majazan itu Kok majazan sih majazun itu majaz, akliun yang bangsa akli, ya. akal. Lianahu karena sungguhnya isnadun bermula itu bermula isnadun, dari mana? itu menyandarkan lisababil adi, Rusin lisababil adi, harokatnya bener. lisababil adi terhadap Lafat adi itu asalnya adatun, cuman taknya dibuang karena ada ya nisbat. Makatun, makatu, makiyun, Madinah, Madaniyah, begitu rumusnya. lisababil adi karena sebab Udah sagak bakalnya pecus lu. Apa coba mengapa? Kan tadi udah saya kasih tahu adatun asalnya. Al-adi yang bangsa adat, kebiasaan. Biasanya yang menumbuhkan rumput itu sebab disiram. Air bukan? Itu adat. Itu makanya kan tadi saya bilang, lu membaca asalnya bisa membaca, paham kagak? Ya udah sementara itu apa gua artiin dulu dah. Ntar dulu tuh. Nafsu amat lu . Ini kalau gua artiin takut kelamaan. Sementara ini udah sementara dulu lah, itu dulu dah. Jadi tapi tolong nih, sebelum saya jelaskan, ya termasuk yang barusan kalian baca, fal jawabu itu loh, anahu isnadun hakikiyun wal farqu bainahuma wa bainal isnad al majazi dan seterusnya ya. Terus berikutnya lagi fa ingkila istimalu kullin min jaa zaidun min jaa wa zaidun huna hal huwa hakikatun au majazun wa mal farqu bainahuma. Nah itu apa namanya, mutolaah. Kalau perlu ya semuanya lah kalian mutolaah. Nyambung nggak? Ya memang lu ujian, tapi kan tetap aja bagi-bagi waktu, gitu kan? Berapa menit? Udah 1,5 jam. Habis emang enaknya harus dicolong, maksudnya dicolong malam itu apa? Habis asar itu yang ngaji harusnya. Ya udah sementara ini dulu dah ya. Karena ini kalau saya gas berat, udah kemarin nggak apa-apa. Kalau saya paksakan pembahasannya, ya itu nanti malah berat. Gitu. Jadi ini besok malam apa Rebu ya? Ya udah oke besok malam ini. Nah, terus itu dikasih sayur, perempuan doyan sayur nggak? Kalau emang ngambil ntar dikasihin. Yang kalau kalian nggak habis, jangan sayur lu terbuang, kasih ke tetangga. Paham nggak? Jangan jadi orang serakah, kemudian lu kayak orang kaya, sayur kalau memang kalian nggak habis, sedekahin ke tetangga. Itu rumus hidup, ada manfaat untuk orang lain. Dengan model hidup kalian kayak Alvin, ngambil bakso sampai 3 untuk dirinya sendiri. Saya nggak tipe orang-orang yang seperti itu, keserakahan, kerakusan. Nggak ada. Kalau memang kalian nggak habis, kasih orang. Itu rumus hidup. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat orang lain. Paham? Dan lu salah tafsirkan sebaik-baik manusia
orang yang bisa memanfaatkan orang lain. Lu manfaatin gua. Kualat lu baru tahu rasa. Oke? Deh, sementara itu dulu. Kalau belum batal, udah langsung sholat, jangan bercanda. Kita tidur bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.